Baik, pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai gas superkritik. Nah, masalah utama respon of pore network fractal dimensions and gas absorption capacities of shells exposed to supercritical CO2. Jadi masalah utamanya CO2 ini adalah bukan sekedar gas yang numpang lewat, tapi dia adalah pelarut yang sangat agresif. Nah, dari jurnal ini yang saya masalahkan itu adalah zat apa yang sebenarnya dilarutkan atau diubah oleh CO2 superkritik di dalam struktur tersebut sehingga bisa menimbulkan emisi gas baru seperti CO atau VOC yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada jurnal pembandingnya, yaitu jurnal Supercritical CO2 Extraction of Woody and Herbaceous Biomass of Perennial Industrial Crops Reduces of Gassing During Pellet Storage. Nah, di sini ada struktur dari perubahan mekanisme kimiawinya. Nih, yang pertama ada inisiasi dan propagasi di mana CO2 superkritik mengekstraksi atau menarik senyawa lipid atau lemak dan ekstraktif lipofilik keluar dari material. Dalam gambar terlihat rantai karbon panjang yang mengalami oksidasi. Lalu pemutusan rantai atau degradasi gambar tersebut menunjukkan proses oksidasi lipid dan hemiselulosa CO2 superkritik memfasilitasi pelepasan senyawa-senyawa ini. Nah, hasil akhirnya itu perhatikan bagian kanan gambar yang diberi tanda panah menuju CO2 ditambah panah menuju CO tambah CO2 atau carbon oxide dan karbonil atau VOC. Jadi, solusinya dengan melakukan ekstraksi SCCO2 di awal pre-treatment, kita secara sengaja mencuci atau mengambil komponen-komponen yang mudah teroksidasi ini lipid dan hemiselulosa dan hasilnya karena komponen penyebab masalah yang ada di diagram tersebut sudah diekstraksi keluar oleh SCCO2, maka material yang tersisa menjadi lebih stabil dan tidak akan mengeluarkan gas berbahaya lagi selama penyimpanan. Jadi prinsip ekstraksi gas superkritik di sini bukan hanya untuk mengambil zat yang berguna, tapi juga sebagai metode pembersihan material. Gambar ini membuktikan bahwa ada senyawa lipid yang dan hemiselulosa yang jika dibiarkan akan terdegradasi menjadi gas berbahaya CO dan VOC, tapi dengan prinsip kelarutan selektif SCCO2, maka kita bisa mengekstraksi senyawa-senyawa tersebut secara efektif tanpa merusak struktur utama materialnya.